Belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Shalom adik-adik, kita berjumpa kembali dalam ibadah online 3G Kids Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Walaupun kita masih beribadah secara online, beribadah di rumah, tapi kita harus tetap bersukacita ya semuanya. Sebelum kita memulai ibadah kita akan bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. Ayo Kak Ivon, ayo Kak Nanda, kita bersama-sama menyanyikan yel-yel kita. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. Ayo semuanya. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids grow, glow and go. 3G Kids. Nah adik-adik, 3G itu adalah grow, bertumbuh dalam firman Tuhan. Glow, bersinar seperti karakter Kristus. Dan go, pergi bersaksi bagi Kristus. Dan kids untuk K, konsentrasi selama beribadah. I, ikuti lagu dan gerakan dengan sukacita. D, dengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan S, semangat sampai ibadah selesai. Yeay! Adik-adik, sebelum mulai ibadah, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu, terima kasih untuk anugerahmu bagi setiap kami, anak-anak 3G Kids masih ada ikut ibadah online ini. Tuhan Yesus, sekarang kami akan memulai ibadah online kami. Tuhan Yesus menyertai kami, memberikan roh fokus bagi kami untuk kita bisa dapat mengikuti ibadah dengan tenang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan mulai ibadah kami. Haleluya, amin. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan adik-adik. Sebab Dia Tuhan yang baik, yang selalu memberikan sukacita bagi kita semua. Ayo Kak Ivon, ayo Kak Nanda, kita bersama-sama memuji Tuhan. Ayo adik-adik semuanya. Ku mau bernyanyi lagu baru bagimu. Ku mau bersorak, melompat tinggikanmu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, Kau yang terbaik, melodi di hatiku. Kau membuatku menari memujimu. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally. Ayo semuanya. I'll lift my hands to praise you. For you are kind to me. And to your name my heart sing. For you are love, love, you're good to me. Semuanya. I'll lift my hands to praise you. For you are kind to me. And to your name my heart sing. For you are love, love, you're good to me. For you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love. As you love me and I will sing your praise. Eternally, for you are love, love, love. You're good to me and you are wonderful. Eternally and I will love, love, love.
You love me and I will sing your praise eternally, and I will sing your praise eternally, and I will sing your praise eternally. Yeay, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kita masih terus memuji Tuhan adik-adik. Walaupun kita masih di rumah, tetapi kita harus tetap bersukacita. Ayo semuanya kita lebih semangat lagi memuji Tuhan. Ayo Kak Ivon, ayo Kak Nanda, kita lebih lagi memuji Tuhan. Aku main di rumah, belajar juga di rumah, makan, tidur, nonton YouTube juga di rumah. Namun aku bahagia karena Tuhan menjaga. Papa, mama, kakak, adik, kami sehat semua. Semuanya. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Oke adik-adik, mari kita terus memuji Tuhan. Ayo semuanya. Online service di rumah, memuji menyembah Tuhan dengan semua teman-teman, juga kakak tersayang. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Ayo semuanya. Aku bersyukur padamu Yesus. Engkau baik, sungguh baik untuk selamanya. Aku bernyanyi, aku bersukacita. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Ayo semuanya. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Sekali lagi semuanya. Tuhan selalu beserta walau di rumah saja. Yeay, bukan kemuliaan bagi Tuhan. Baik adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelum itu mari kita berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih setiamu. Kami masih ada hingga saat ini. Bapa, sekarang kami akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami beri Tuhan, itu menjadi pelebaran pelayananmu di muka bumi ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang memberi Bapa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, persembahannya akan dikumpulkan kepada orang tua dan akan dibawakan ke Gereja Sitri Pemulihan Kupang. Baik adik-adik, mari kita semua mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab Dia Tuhan yang selalu melakukan hal-hal besar di dalam hidup kita. Dia tak pernah gagal di dalam hidup kita. Dan Dia selalu menjagai kita. Mari adik-adik semua kita bersama-sama menyembah Tuhan. Tuhan tak pernah terlambat dan tak pernah terlalu
cepat. Tuhan selalu tepat waktu dan tak pernah Dia ingkar janji. Mari semuanya kita mengangkat tangan kita. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Mari semua kita lebih sungguh. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Mari semuanya kita katakan. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Haleluya. Mari adik-adik bersama-sama kita menyembah Tuhan, sebab Dia tak pernah gagal di dalam hidup kita. Dia selalu melakukan hal-hal besar dalam hidup kita. Mari bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami bersyukur hanya pada-Mu Tuhan. Mari adik-adik semua kita mengangkat tangan kita, sebab Dia Tuhan yang selalu menggenapi janji-Nya di dalam hidup kita. Mari semuanya kita bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kuasa-Mu sungguh tak terbatas, keajaiban-Mu tiada batas, kasih-Mu tak terselami. Aku kan bersandar dan mengandalkan-Mu, Yesus. Kejayaan-Mu tiada batas, kebesaran-Mu tiada batas. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Mari adik-adik semuanya kita katakan. Sebab bagi-Mu Tuhan tiada yang mustahil. Ku aman dalam-Mu. Haleluya. Berikan
memberikan kemuliaan bagi Tuhan. Dan kita akan bersama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pak Handri. Shalom, apa kabar anak-anak di rumah? Pak Handri terus mendoakan anak-anak dalam keadaan sehat, ada dalam keadaan penuh dengan sukacita, ada dalam perlindungan kasih setia Tuhan. Walaupun hati Pak Handri sedih karena kita belum bertemu secara tatap muka langsung karena keadaan ini, tapi Pak Handri terus berharap yang terbaik buat anak-anak di rumah. Nah, hari ini sebelum kita belajar dan mendengar cerita firman Tuhan, Pak Handri mau kita berdoa dulu ya. Mari sama-sama semua kita tutup mata, kita berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari yang baru. Terima kasih buat kesempatan yang Tuhan masih berikan untuk kami boleh menyembah, memuji Tuhan, mengagungkan dan membawa syukur kami kepada Tuhan di hari ini. Saatnya kami akan sama-sama mendengar cerita firman Tuhan dan kami akan belajar dari cerita firman Tuhan untuk menjadikan kami anak-anak yang terus mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati cerita firman Tuhan saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, anak-anak di rumah silakan duduk yang manis, duduk yang baik. Kita akan sama-sama belajar dari cerita firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 6 ayat 1 sampai 38. Nah, anak-anak terus perhatikan dan kita sama-sama belajar apa yang Tuhan mau kita pelajari dalam cerita firman Tuhan hari ini. Nah, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu yang disampaikan oleh Ibu Gembala tentang siapa? Betul, tentang Salomo. Salomo adalah raja yang menggantikan Daud ayahnya dan dia berkuasa di Israel. Nah, anak-anak di rumah, dari cerita minggu lalu kita tahu bahwa Salomo dengan setia, dengan taat, dia mengasihi Tuhan Allah sehingga Allah mengaruniakan dia tahta. Jadi Allah mengaruniakan dia tahta, memilih dia menggantikan Daud ayahnya untuk menjadi raja. Dan bukan hanya itu, Allah juga memilih Salomo untuk membangun bait Allah. Nah, apa itu bait Allah, anak-anak? Bait Allah adalah rumah di mana Allah mendiami, Allah menempati bersama-sama dengan umatnya untuk terus ada dekat dengan umatnya. Nah, bagaimana mungkin, kan Allah begitu besar, Allah begitu sangat amat besar. Apakah Allah bisa terkurung di dalam rumah, di dalam tempat yang namanya bait Allah? Nah, itu yang luar biasanya Allah kita, Allah alam semesta, Allah yang sangat besar. Dia mau untuk datang dekat dengan umatnya dan bertahta dan berdiam di dalam bait Allah. Nah, itu yang menjadi luar biasa, bahwa Allah kita mau untuk dekat dengan kita, umat kesayangannya. Nah, ini menjadi suatu yang luar biasa dari Tuhan, dari Allah kita yang begitu besar tapi mau untuk dekat dengan umat kesayangannya. Nah, ini punya yang terjadi di Israel. Allah mau mendiami baitnya supaya dia bisa dekat dengan umat Israel, umat kesayangannya. Nah, Salomo dipilih oleh Allah untuk membangun bait Allah. Nah, anak-anak di rumah, Salomo mendapatkan kasih karunia untuk membangun bait Allah atau rumah Tuhan, untuk hadirat Allah, roh Allah berdiam di sana. Nah, anak-anak di rumah, untuk membangun sebuah bangunan yang megah, yang besar, atau bangunan apapun yang dibangun pasti dikerjakan dengan hati-hati, dikerjakan dengan perhitungan yang matang, cermat, dengan perhitungan yang baik supaya bangunan itu menjadi baik dan bisa ditempati. Demikian juga bangunan atau bait Allah yang akan dibangun oleh Salomo.
Allah memerintahkan, Allah memberikan petunjuk sehingga seluruh bangunan, struktur dan ukuran bait Allah itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Dan Salomo harus mendengar dan memahami apa yang Allah mau sehingga bait yang dibangun bagi Allah itu sesuai dengan kehendak Allah. Nah, menarik bahwa di ayat yang ke-12 ada 3 syarat. Salomo harus memperhatikan 3 syarat ini sehingga bangunan atau bait Allah yang nantinya selesai pembuatannya, Allah hadir dan Allah diam di sana. Nah, anak-anak tahu kalau namanya bait Allah, kalau Allah tidak ada di sana, apa arti nama bait Allah? Seperti begitu. Misalnya kita bangun sebuah rumah, tapi kita tidak menempati rumah tersebut. Apa arti rumah itu? Seperti itu. Oleh karena itu Allah memberi 3 syarat bagi Salomo yang sebagai Raja Israel. Untuk Salomo perhatikan baik-baik sehingga syarat ini akan dikerjakan oleh Salomo dan juga akan dikerjakan oleh seluruh rakyat Israel, umat kesayangan Allah, sehingga Allah berkenan mendiami bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Nah, 3 syaratnya apa? Anak-anak mau tahu? Siapa yang mau tahu? Ya, ada semua mau tahu. Oke, Pak Andri bacakan ayatnya dan kita sama-sama belajar apa syarat yang Allah mau untuk Salomo lakukan. Ayat yang ke-12 dikatakan, firman Tuhan kepada Salomo, mengenai rumah atau bait Allah yang sedang kau dirikan ini, jika engkau hidup menurut segala ketetapanku. Yang pertama, Allah mau Salomo dan seluruh umat Israel, seluruh rakyat Israel hidup menurut ketetapan Allah, yaitu firman Allah. Hidup menurut apa yang Allah kehendaki. Hidup menurut apa yang Allah mau. Yang kedua, di situ dikatakan itu syarat yang pertama, dan yang kedua, melakukan segala peraturanku. Jadi Allah mau mereka hidup dengan seluruh ketetapan yang sudah Allah berikan dan mereka melakukan semua peraturan yang Allah berikan kepada mereka. Jadi hidup mereka tertib, hidup mereka teratur seperti yang Allah kehendaki. Lewat peraturan-peraturan itu hidup mereka menjadi tertib dan teratur. Dan yang ketiga, dan tetap. Artinya tidak boleh tidak, tetap konsisten, stabil. Mereka mengikuti segala perintah Allah. Jadi ada 3 syarat bahwa yang pertama mereka harus hidup menurut segala ketetapan Allah. Yang kedua, mereka harus melakukan segala peraturan yang Allah berikan. Dan yang ketiga, mereka harus tetap mengikuti segala perintah Allah. Nah, 3 syarat ini yang Allah berikan kepada Salomo dan Salomo harus melakukan. Dan Allah berjanji bahwa Allah akan mendiami. Allah akan ada, Allah yang besar, Allah alam semesta yang tidak terbatas itu akan mendiami. Wow, luar biasa anak-anak. Allah yang sangat besar mau mendiami tempat atau bangunan atau bait yang dibangun Salomo, sehingga Allah bisa dekat dengan umat-umat kesayangannya, Allah bisa dekat dengan milik kepunyaannya. Karena di dalam bait Allah itu umatnya bisa beribadah, umatnya bisa berjumpa dengan Allah, umatnya bisa datang memberikan syukur, umatnya bisa datang memberikan pujian penyembahan, umatnya bisa datang membawa doa-doanya kepada Allah dan Allah menjawab mereka. Wow, sangat luar biasa. Tetapi mereka harus melakukan 3 syarat yang tadi sudah Pak Handri sampaikan. Susah? Tidak susah kalau mereka sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Berat? Oh, tidak berat kalau mereka sungguh-sungguh mengasihi dan mencintai
Tuhan. Nah, ini yang Allah berikan, ini yang Tuhan berikan kepada Salomo dan harus dikerjakan Salomo dan seluruh rakyat Israel. Nah, anak-anak di rumah, apa poin yang kita akan sama-sama belajar hari ini? Yang pertama, Allah mencari orang-orang yang setia untuk Dia pakai membangun bait-Nya Allah. Nah, di zaman sekarang bait Allah itu rumah Tuhan atau yang kita tahu yaitu gereja Tuhan. Nah, Allah mencari orang-orang yang setia untuk Dia pakai, untuk Dia pilih membangun gereja Tuhan, sehingga di sana Allah mendiami, hadirat Allah ada, roh Allah ada, sehingga umat Tuhan bisa berjumpa dengan Allah, menerima pengajaran, menerima pemulihan, menerima berkat, mengalami mujizat di dalam rumah Tuhan, dan mereka pun bersorak-sorak memuji Tuhan. Nah, anak-anak yang di rumah, mau di zaman sekarang, bait Allah atau rumah Tuhan atau gereja Tuhan ada dua pengertian. Yang pertama, gereja dalam bentuk fisik yaitu bangunan, di mana kita membangun sehingga kita bisa bersama-sama datang beribadah, menyembah, memuji Tuhan, membawa persembahan dan mendengarkan firman Tuhan. Itu adalah pengertian gereja atau rumah Tuhan yang pertama. Nah, yang kedua, pengertian bait Allah atau rumah Tuhan atau gereja Tuhan yang kedua artinya kita, tubuh kita, hidup kita adalah bait-Nya Allah, di mana roh Allah ada di sana, di mana hadirat Allah ada di sana, di mana Allah sendiri memerintah di sana di dalam hidup kita. Nah, tubuh kita, hidup kita adalah bait-Nya Allah. Seperti yang tertulis di kitab 1 Korintus 3 ayat yang ke-16, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Berarti bait Allah atau rumah Tuhan atau gereja Tuhan punya pengertian yang kedua bahwa hidup kita, tubuh kita adalah rumah Tuhan, adalah bait-Nya Allah, di mana roh Allah tinggal di dalam kita. Oleh karena itu kembali kepada 3 syarat tadi bahwa mau hadirat Allah hidup bersama dengan kita, maka kita harus memperhatikan apa? Yang pertama anak-anak, ketetapan-ketetapan Allah. Apa yang Allah mau, apa yang Allah sudah berikan kepada kita, hiduplah menurut ketetapan-ketetapan Allah. Yang kedua syarat yang Allah berikan bahwa tetap hidup dalam aturan-aturannya Allah. Yang ketiga, hidup dan mentaati segala perintah Allah. Apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah mau, kita harus mengerjakan itu dengan takut dan hormat kepada Allah. Nah, anak-anak di rumah, bahwa Alkitab, firman Tuhan berisikan tentang ketetapan, berisikan tentang perintah, berisikan tentang aturan-aturan Allah. Anak-anak mau hidup dan menikmati roh Allah ada di dalam hidup anak-anak, mau menikmati hadirat Allah ada dalam hidup anak-anak, hiduplah mentaati firman Allah. Nah, poin kedua dari pembelajaran kita hari ini bahwa Allah akan menyertai setiap orang-orang yang setia kepada Dia. Demikian cerita firman Tuhan hari ini. Pak Handri berdoa anak-anak di rumah tetap setia, tetap berjalan dalam firman Allah, dalam ketetapan, dalam aturan, dalam perintah firman Allah, sehingga perkenan Allah ada dalam hidup anak-anak, roh Allah tinggal di dalam hidup anak-anak, hadirat Allah ada dalam hidup anak-anak, dan anak-anak menikmati semua kebaikan Tuhan sepanjang hidup ini. Amin untuk firman Tuhan. Anak-anak di rumah, mari bangkit berdiri. Kita mau sama-sama berdoa bersyukur buat firman Tuhan. Kita mau sama-sama berdoa bagi bangsa kita. Kita mau sama-sama berdoa bagi gereja kita. Dan Pak Handri akan berdoa memberkati anak-anak yang di rumah. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, hati kami penuh dengan ucapan syukur
karena kami masih bisa mendengar cerita firman Tuhan yang mengingatkan kami, menegur kami, menasehati kami untuk kami menjadi orang-orang yang terus mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terus jadikan kami orang-orang yang setia, yang Tuhan percayakan hal-hal besar, membangun rumah Tuhan, selama Tuhan masih beri kami kesempatan, bahkan apa yang menjadi hidup kami yang berkenan kepadamu. Tuhan Yesus, berkati anak-anak di rumah, biar mereka mengerti bahwa hidup mereka adalah baitnya Allah, di mana Allah berdiam dalam hidup mereka, di mana roh Allah berkuasa dalam hidup mereka, hadirat Allah ada dalam hidup mereka, dan mereka akan melihat dan mereka akan mengalami, mereka akan merasakan perkara-perkara yang ajaib karena Allah ada dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa, berdoa memberkati setiap anak-anak yang sudah mendengar firman-Mu saat ini. Biarlah roh Allah berkuasa atas hidup mereka, menolong mereka, menyertai mereka senantiasa. Kami mau sama-sama berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami Tuhan, Indonesia, Provinsi NTT, Kota Kupang. Kami memberkati bangsa, provinsi dan kota kami. Tuhan selamatkan, Tuhan pulihkan, Tuhan jaga, Tuhan sertai, Tuhan lindungi, sehingga bangsa, provinsi kami, kota kami tetap mampu menghadapi setiap permasalahan yang datang. Kami mau sama-sama berdoa bagi gereja kami, Gereja Sitri Pemulihan Kupang, berdoa dari orang tua sampai anak-anak dalam perlindungan Tuhan Yesus, berdoa memberkati gembala kami, Bapak Pendeta Charles Besi dan keluarga, ada dalam perlindungan, hikmat, dan penyertaan Tuhan senantiasa. Tuhan menyertai. Terima kasih Tuhan Yesus. Anak-anak di rumah, ibadah kita sudah selesai. Kedangkan tanganmu dan terima berkat Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus tinggal menyertai kehidupan anak-anak mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Semua berkat yang besar ini kita sambut dan terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Jangan lupa pelajaran firman Tuhan kita pada hari ini. Yang pertama, Allah mencari orang yang setia untuk membangun bait Allah. Di zaman ini Tuhan mencari orang-orang yang setia yang Dia pakai untuk membangun gerejanya. Dan yang kedua, Allah akan menyertai orang-orang yang setia. Dan ayat hafalan kita terambil dari 1 Korintus 3 ayat yang ke-16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Dan adik-adik jangan lupa mengerjakan aktivitas yang telah diberikan ya. Ibadah kita sudah selesai, adik-adik tetap di rumah dan tetap jaga kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. God